Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, it's me Nita. So, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang simple present tense. So, what is simple present tense? And when we use simple present tense? Okay, before we are going to learn about simple present tense, we will learn about sentence atau kalimat. Jadi, sebelum kita belajar tentang simple present tense, ada baiknya jika kita mengetahui dulu tentang kalimat. Apa itu kalimat? Oke, kalimat adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola subjek predikat dan diakhiri tanda baca, titik, koma, tanda seru, ataupun tanda tanya. Ingat, kalimat adalah rangkaian kata yang bermakna, yang minimal berpola subjek, predikat, dan diakhiri dengan tanda baca. Sedangkan kind of sentence atau bagian dari kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal atau verbal sentence and nominal sentence. Oke, kita masuk ke contoh pola dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu minimal berpola subjek dan predikat. Dan di sini predikat itu bisa berupa kata kerja atau yang bukan kata kerja. Jadi yang bukan kata kerja itu apa aja? Kata sifat, kata benda, kata keterangan. Agar lebih mudahnya, mari kita masuk ke contoh. Oke. Azhar belajar. Azhar sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Nah, kata belajar di sini merupakan kata kerja. Jadi, apabila predikatnya berupa kata kerja, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat verbal atau dalam bahasa Inggris biasa disebut verbal sentence. Diingat, jadi patokannya itu adalah predikatnya. Dilihat apabila predikatnya berupa kata kerja, maka dia pasti masuk ke verbal sentence. Apabila predikatnya bukan berupa kata kerja itu kata sifat, kata benda, kata keterangan, maka dia disebut dengan kalimat nominal. Oke, masuk ke contoh yang kedua. Rusli pintar. Pintar merupakan kata sifat. Maka jika predikatnya berupa kata sifat, dia dinamakan nominal sentence. Contoh berikutnya, Isra berada di sini. Subjeknya mana? Isra. Predikatnya berada di sini. Berada di sini merupakan kata keterangan. Maka apabila predikatnya berupa kata keterangan, kalimat ini dinamakan nominal sentence. Begitu juga dengan contoh yang terakhir, Nita adalah seorang guru. Nita sebagai subjek dan seorang guru sebagai noun. Noun adalah kata benda. Kata benda di sini bukan berarti hanya benda saja, tetapi murid, orang, guru, dokter, dan lain sebagainya bisa dilihat di kamus bahwa kata benda itu ada banyak. So, karena predikatnya berupa kata benda, maka kalimat ini dinamakan kalimat nominal atau nominal sentence. Next, pola dalam bahasa Inggris. Yang pertama, verbal sentence. Rumusnya subject plus verb 1 or verb SES. Jadi, kapan kita menggunakan verb 1 dan kapan kita menggunakan verb SES? Yang pertama, penggunaan verb 1 atau verb SES. I, you, they, we, dan benda jamak menggunakan verb 1. Kemudian apabila subjeknya berupa she, he, it, dan benda tunggal, maka menggunakan predikat yang berupa verb s or es. Aturan penambahan verb s or es. Jadi, kata mana saja yang harus ditambah s dan kata mana saja yang harus ditambah es. Yang pertama, verb yang berakhiran sh, ch, ss, x, z, dan o, maka akhirnya harus ditambahkan verb is. Contohnya, wash itu adalah verb 1 atau verb murni, kata kerja murni. Wash artinya mencuci. Apabila subjeknya berupa she, he, it, dan benda tunggal, maka akhirnya harus ditambahkan is menjadi washes. Begitu juga dengan go menjadi goes. Miss menjadi misses, watch menjadi watches, bus menjadi buses, fix menjadi fixes. Selanjutnya yang kedua yaitu verb yang berakhiran konsonan y.
maka Y di sini dihapus, diganti dengan I plus IS. Contohnya, study menjadi studies, cry menjadi cries. Next, yang ketiga, verb yang berakhiran selain aturan penggunaan verb SIS yang pertama dan kedua, semuanya ditambahkan plus S. Ingat, verb yang berakhiran selain 1 dan 2, semua ditambahkan S. Contoh, run menjadi runs, play menjadi plays. Bu, jadi apa bedanya perbedaan cry dan play? Sama-sama mempunyai akhiran Y, konsonan Y. Oke, jadi bedanya di sini. Cry, C, R, Y, sedangkan play, P, L, A, Y. Cry mempunyai huruf konsonan semua. Sebelum Y, di situ ada tulisan R. R merupakan huruf konsonan. Jika konsonan bertemu konsonan Y, maka Y di situ diganti IES. Dan apabila play, P, L, A, Y, sebelum Y di depannya ada huruf vokal. Apabila di depannya Y merupakan huruf vokal, maka hanya ditambahkan S. Please. Apabila di depannya Y merupakan huruf konsonan juga, maka hanya ditambahkan IES. Sampai sini paham? Ingat, huruf vokal merupakan A, I, U, E, O. Selain itu merupakan huruf konsonan. Next, kita lihat contohnya. Upin run fast. Di sini, run dia ditambahkan S karena Upin merupakan he. Apabila subjeknya she, he, it, benda tunggal, maka ada penambahan S atau IS. Runs merupakan kata kerja, maka kalimat ini disebut verbal sentence. Upin and Ipin study. Di sini study tidak ada penambahan S. Karena Upin dan Ipin merupakan mereka kan? Karena ada 2 orang. Apabila hanya Upin saja, maka dia menjadi he. Tapi apabila ada 2 orang atau lebih, mereka menjadi they or we. Begitu. Tidak menjadi tunggal lagi karena ada penambahan N. Upin dan Ipin menjadi benda jamak. Maka apabila benda jamak, penggunaannya verb 1. Ayu, Dewi, benda jamak, maka menggunakan verb 1. Study merupakan kata kerja, maka kalimat ini dinamakan verbal sentence. Next, nominal sentence atau kalimat nominal, rumusnya dalam bahasa Inggris adalah subject plus to be plus ana. Ana di sini adalah adjective, noun atau adverb, kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Penggunaan is-mr itu merupakan to be ya. I menggunakan to be am, you, they itu they, maaf, kurang T, you, Dewi, benda jamak menggunakan are, sedangkan she, he, it, benda tunggal menggunakan is. Examples: Isra is a student. Menggunakan is karena Isra merupakan he. Predikatnya student merupakan kata benda, maka kalimat ini disebut kalimat nominal. Nita and Mita are friendly. Kenapa menggunakan are? Karena Nita and Mita ada tanda hubung di situ, berarti itu sudah menjadi jamak. Apabila jamak, maka menggunakan are. Friendly, predikatnya berupa kata sifat, maka kalimat ini dinamakan nominal sentence. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Maka cobalah translate into English dengan contoh pengerjaan seperti tadi. Setelah memahami beberapa karakteristik tentang kalimat, are you ready to study simple present tense? Oke, next, simple present tense. Jadi apa itu simple present tense? Simple present tense adalah pernyataan atau kegiatan yang terjadi secara terus-menerus atau merupakan fakta atau merupakan kebenaran umum. Kebiasaan merupakan kebiasaan, contohnya I always help my mother in the morning. Saya selalu membantu ibuku setiap
pagi. Itu merupakan kebiasaan. Contoh kebenaran umum atau fakta, my mother is a teacher. Jadi ibuku adalah seorang guru. Itu merupakan kebenaran umum atau fakta. Oke? The formulas of simple present tense. Formula atau rumus dari simple present tense. Ada kalimat negatif, positif, dan interrogatif. Berikut merupakan contoh serta rumusnya. Apabila positif, subject plus verb 1 plus object. Apabila negatif, ada penambahan not. Dan apabila kalimat interrogatif, subjeknya berada di tengah. Tamsagno atau kata-kata yang biasanya sering digunakan pada simple present tense. Every plus time, every year, every day, dan lain sebagainya. Atau frekuensi adverb seperti often, rarely, usually, never. Oke, sebagai latihan silahkan dikerjakan dan mengikuti contoh pengerjaannya. Apabila ada yang kurang mengerti atau kurang difahami, bisa langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.